Halo teman-teman John Crypto, saya akan share pandangan saya terhadap Bitcoin. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Niko. Sebelum kita mulai analisis dari rupiah, kita pertama baiknya ngelihat USD dulu ya. Dan sebelum itu juga, saya mau kasih tahu Cuan Crypto ini ada grup Telegram. Nanti di akhir video dijelasin buat yang mau join ya. Ini semua video private, saya lebih rutin update ke sana daripada YouTube. Ini public, yang lainnya tuh unlisted. Nanti di akhir video dijelasin ya. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Bitcoin pada saat ini saya masih agak curiga karena pada hari ini adalah hari libur nasional di Amerika Serikat. Mereka institusi lagi pada libur dan artinya volume transaksi otomatis akan jauh berkurang. Ditandai juga dari volume breakout ini jauh lebih kecil daripada volume pada candle ini. Ini jauh lebih kecil daripada candle ini. Padahal nih candle ini secara teknikal candle yang sangat kuat, optimistik, dan sangat meyakinkan banget dari penampakan candlenya. Tapi jangan salah loh ya, ini pandangan saya dan saya ngeliat dari data juga. Institusi sedang libur, breakout terjadinya pada weekend. Pendapat saya ya lebih banyak retail yang masuk. Retail itu maksudnya individu-individu atau kelompok yang bukan institusi ya. Di seluruh dunia sama, dan uniknya tuh stock market di sana, Amerika maksud saya, juga tutup. Dan menurut saya secara pribadi ya, namanya retail itu pasti gatel. Dimanapun orangnya, apapun bentuk instrumennya, ada kemungkinan retail dari saham atau stock market Amerika, mereka gatel juga dan ikut-ikutan cari kesempatan pada hari Senin ini, hari liburnya mereka, untuk trading di kripto. Fokus saya pertama tuh ke Bitcoin, karena kemanapun Bitcoin pergi, seluruh altcoin akan mengikutinya. Dan saya ngeliat Crypto Fear and Greed Index sekarang itu lagi di level Extreme Greed. Artinya orang-orang lagi pada serakah nih, manusia lagi pada serakah. Buat member lama mungkin tahu ya. Saya sempat jelasin kalau buat member baru bisa ngeliat video yang lama-lama karena setiap video tuh saya selalu kasih edukasi, nggak cuma sekedar teknikal ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Saya jelasin kita harus waspada saat orang lain sedang serakah dan kita harus serakah saat orang lain sedang takut. Itu kata-katanya Warren Buffett ya. Dan itu sangat bener banget menurut saya. Saat orang-orang di fase extreme greed atau serakah yang sangat ekstrim, mereka akan jadi ignorant atau mereka nggak peduli dengan analisis ataupun hal-hal yang bertentangan dengan kondisi hype-nya mereka atau perasaan yang sedang mereka rasakan sekarang. Kalau seperti itu ya ujung-ujungnya retail lagi, nyangkut lagi. Saat seperti bulan Mei waktu itu ya, kondisi market pada saat itu sedang extreme greed dan mereka nggak peduliin teknikal atau kondisi apapun yang bertentangan dengan perasaan hype mereka pada saat itu. Di video lama tuh saya sering lihat juga komen, nggak mungkin BNB sampai ke 3 juta lagi. Tahu-tahunya malah drop ya. Sebenarnya sih tujuan saya tuh ngasih pandangan tentang market. Dan pandangan itu subjektif. Saya sebagai trader selalu punya dua pandangan. Bagaimana pandangan bullish dan bagaimana pandangan bearish. Karena saya sebagai trader dipaksa harus bisa mengantisipasi kalau keadaan market tidak sejalan dengan pandangan saya. Kalau memang saat harus take profit, ya take profit, harus stop loss, ya stop loss. Nggak boleh terlena oleh perasaan seperti euforia atau hype. Tujuan saya ke market hanya mendapatkan keuntungan, lalu pergi. Berapapun jumlah keuntungannya itu tetap keuntungan. Saya mau jadi kebanyakan ngobrol ya. Langsung aja kita mulai ke teknikal. Kondisi market saat ini strukturnya sangat-sangat bullish. Market masih membuat higher high dan higher low dan terjadi breakout. Apapun bentuknya, breakout tetaplah breakout. Walaupun saya pengen ngeliat nih ya, terjadi breakoutnya dengan volume yang besar, bukan sekedar candle yang besar saja. Karena volume itu mengkonfirmasi keadaan struktur market, apakah itu breakout dan semua orang menyetujuinya, ataukah breakout hanya sebagian orang yang menyetujuinya. Karena kalau volume besar, otomatis semua orang udah setuju itu breakout. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin, funding rate atau di perpetual futures atau
future kontrak yang sangat diminati kripto ya, yang sangat ditradingkan. Datanya tuh sangat bullish banget. Funding rate-nya tuh naik drastis, artinya kita lebih bayar mahal untuk membeli Bitcoin atau untuk ambil posisi long. Itu salah satu hal yang buat saya waspada, karena bisa aja harganya kebanting karena hal itu. Lalu kemarin funding rate-nya mulai turun, karena harganya stagnan, dan artinya banyak pembeli atau trader yang ambil posisi long di future contract itu menutup posisinya, karena fundingnya menurun. Secara statistik, September merupakan bulan yang bearish untuk kripto ataupun stock market. Karena korelasi antara kripto dan stock market itu masih sangat kuat sekali. Saya sempat jelasin di video sebelumnya ya. Di YouTube juga ada, di video member juga ada, lebih detail. Tapi September sekarang masih awal ya. Mungkin minggu-minggu kedua udah mulai kelihatan overheating buat marketnya. Yang mulai kelihatan overheating sekarang tuh bagian NFT ya. Tapi breakout adalah breakout. Selama Bitcoin di atas 48.000, besar kemungkinan akan terus melanjutkan ke area 57.000. Jangan salah sangka, analisa saya bisa aja salah, makanya saya selalu menyiapkan dua skenario. Ketika struktur market berubah, saya nggak ragu untuk stop loss posisi saya. Pada saat ini, volume transaksi nggak terlalu besar. Pertama karena weekend dan di harga di atas 51.000 sampai 53.000 itu volumenya tuh nggak terlalu besar, tipis sekali. Di 53.300 sampai 54.000 ini baru ada volume sampai ke 58.000. Jadi Bitcoin masih ada ruang gerak sedikit sampai ke 53.300. Di sini 53.300 sampai 54.000 bertepatan juga ada resistance. Ada satu hal yang cukup unik di sini. Sekarang sudah banyak trader yang ambil posisi jual atau shorting Bitcoin di future contract, dan itu terjadi di Bybit. Di Bybit banyak sekali volume transaksi shorting. Itu salah satu indikasi bagus buat long position ya, karena funding rate-nya menjadi turun. Dan biaya atau funding rate yang murah itu akan membuat orang yang mengambil posisi long itu jadi lebih murah. Dan apabila kalau para short seller terkena stop loss atau likuidasi, mereka akan dipaksa untuk membeli Bitcoin karena untuk mengembalikan posisi short yang mereka pinjam. Mungkin beberapa ada yang kurang ngerti ya antara long dan short. Kalau short itu kita nggak punya Bitcoinnya tapi kita minjem ke exchange untuk menjual pada saat itu, dan saat harga turun kita ngebeli lagi dengan harga lebih murah lalu mengembalikan ke exchange tersebut. Selisihnya itu kita dapat untung. Jadi kalau short seller pasti akan ngebeli ulang saat menutup posisinya. Dan saat mereka kena stop loss itu udah pasti mereka akan ngebeli. Dan kalau ngebeli itu akan membawa harganya naik lebih tinggi. Kemungkinan masih ada ruang gerak sampai ke 53.300-an lah. Kalau rupiahnya itu sekitar masih ada ruang sekitar 751 juta. Yang saya ingin lihat dari Bitcoin pada saat ini adalah Bitcoin harus kembali meretest ke area 49.300. Area yang telah di breakout. Kisaran 49.300 sampai 49.500 ya. Dan dari situ saya pengen ngeliat reaksinya. Apakah Bitcoin akan lanjut drop ke 48.000 atau konsolidasi membuat base di area situ. Kalau membuat base di area situ, probability untuk ke 57.000 tuh sangat-sangat terbuka lebar. Sekalipun drop dari 48.000, di area 44.000 ini sudah banyak sekali order beli yang menunggu. Dari keadaan market sekarang, saya mau coba nginjek kaki sedikit karena ini masih beresiko sekali. Tapi saya mau memberanikan diri untuk nyicip keadaan ombaknya itu seperti apa. Ini bukan ajakan beli, tapi ini yang saya lakukan. Teman-teman mau ikut atau enggak, itu semua keputusan teman-teman. Resiko ditanggung teman-teman. Karena ini adalah analisis, dan analisis itu bisa salah. Tergantung bagaimana kita menyikapi kalau posisi kita salah. Apakah kita akan stop loss atau berharap dengan cemas marketnya akan kembali lagi. Kalau saya akan mulai beli di harga 49.500. Jadi di sini ya 550 deh, karena kalau angka bulat itu banyak sekali order yang akan nunggu di harga tersebut juga. Jadi duluan siapa yang kena ya. Dan kalau rupiahnya itu kira-kira di harga 710 juta. Saya catat ya, 710.
Lalu next, Ethereum. Ethereum sekarang masih on the way ke 4.200. Probability-nya ini akan membuat all time high baru. Tapi harus waspada karena harganya sekarang terlalu parabolik naik. Dan ini tuh udah mulai ngejauh dari moving average 21. Secara teknikal kita bisa ngelihat harganya tuh akan magnetize atau tertarik ke area moving average ini. Kita bisa ngelihat ya, harganya selalu balik ke rata-rata terlebih dahulu ya. Saya nggak mau ambil posisi dulu di Ethereum, nggak mau ikut-ikutan FOMO terlena dengan euforia keadaan market yang udah ekstrim greed. Saya lebih sayang sama kapital saya. Kalau rupiahnya, Ethereum masih berpeluang untuk kembali meretest 61 juta sebagai angka all time high-nya. Probability-nya bisa ngejebol ya, terus sampai ke atas lagi. Tapi saya nggak mau terlena, jadi saya skip aja untuk Ethereum. Karena di akun investing Ethereum udah ada di portfolio saya, untuk tradingnya saya jadi nggak FOMO untuk masuk buru-buru. Lalu next XRP. XRP sekarang lagi di area resistance 1,32 USDT. Mungkin teman-teman tuh ada XRP Army yang udah mulai kejemput harganya dari averaging down. Alur uang di kripto itu pertama tuh dari Bitcoin. Kalau kita ngeliat dari Bitcoin Dominance masih terus drop hampir ke target 40% yang saya buat ini. Saya tandain deh ya, 40% di sini. Jadi pertama uang tuh masuknya ke Bitcoin, lalu kedua ke Ethereum. Ditandai sekarang Ethereum naik tinggi sekali. Uangnya sekarang lagi banyak sekali ada di lock di Ethereum. Setelah Ethereum, itu baru berpindah ke altcoin lain karena Ethereum merupakan leading indicator. Kalau kita balik ke XRP, walaupun probability-nya besar kemungkinan ini akan dijebol nih resistensnya, menurut saya kurang bijak karena sangat nggak masuk akal bagi saya, seorang trader, untuk membeli di resistance. Ini pandangan saya ya. Teman-teman kalau punya pandangan lain, sah-sah aja. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Misalkan ya, resistensi ini jebol 1,32 maksud saya, itu akan ngebawa XRP juga ke harga 1,6. Saya pandangan terhadap XRP ini bullish sekali. Ini sudah ngelewatin fase koreksi. Di garis bawah ya, selama XRP di atas 0,7 atau area ini, saya bullish sekali dengan XRP. Minimum tahun ini atau tahun depan XRP itu ke $3,5. Itu minimum, dan maksimumnya itu perkiraan saya akan berhenti di kisaran area $5. Yang jadi masalah adalah sidang antara Ripple dan SEC. Kalau teman-teman nanya opini saya sih sidangnya itu akan settle, XRP akan menang, dan itu akan membawa harga XRP lebih tinggi lagi. Itu opini saya ya. Sekalipun XRP misalkan kalah di sidang, selama harganya di atas 0,7 saya masih bullish terhadap XRP. Karena kalau drop dari 0,7 itu artinya udah masuk multi time frame bear market. Itu yang perlu diwaspadai ya. Kalau untuk rupiahnya, harga sekarang itu di 18.800 itu masuk area resisten. Sebenarnya itu area resistensinya itu sampai ke harga 19.600. Ini masuk area resistance. Di XRP, kalau USDT-nya itu sampai 1,35. Saya juga akan coba memberanikan diri untuk mulai masuk. Kuantitinya nggak terlalu banyak, teman-teman bisa ikut atau enggak, itu keputusan teman-teman ya. Saya sharing apa yang saya akan lakukan. Dan saya akan masuk di harga 1,2 USDT. Kalau rupiahnya itu di harga 16.000 perak di area sini ya. Lalu next BNB. BNB sekarang terbentuk double top. Ini terhitung sebagai resistance sepertinya kalau closingnya. Area sini, walaupun area real resistance-nya itu sampai ke $600. Saya akan masuk juga entry pertama, BNB itu di harga $470, area sini ya. Kalau rupiahnya itu sekarang lagi di area resistance, termasuk area resistance juga harga sekarang. Lewat dari 7.300.000 itu akan ngebawa BNB ke harga 8.900.000 atau 9 juta. Saya akan mulai masuk BNB. Ini entry pertama, teman-teman mau ikut atau enggak itu keputusan teman-teman ya. Kalau entry pertama itu kalau bisa buat ngecek ombak jangan terlalu besar kuantitinya. Di harga 6.650.000. Kalau untuk koin lain,
Cardano, Polkadot, Matic, BitTorrent, dan lain-lain, semuanya itu ada di grup ya teman-teman. Kalau mau ikut grup, saya akan jelasin melalui video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.